Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit mengulas peristiwa penyerbuan Keraton Yogyakarta yang terjadi pada tahun 1812 yang lebih dikenal sebagai peristiwa Geger Sepoi atau Geger Spei. Anything adalah salah seorang direktur di Asian Civilization Museum Singapura yang telah menjelaskan lukisan Thomas Tampon Raffles. Banyak orang percaya bahwa lukisan tersebut menggambarkan latar kisah Raffles sebagai seorang sistemen asal Inggris tinggal Singapura. Namun, detail lukisan yang menunjukkan beberapa relief Hindu dan Buddha di latar belakangnya itu sebetulnya menunjukkan relasi Raffles dengan Jawa. Kurun waktu 1808 sampai dengan 1812 adalah tahun-tahun yang banyak mengubah wajah Yogyakarta. Gelombang revolusi Perancis diikuti oleh masa peperangan era Napoleon. Kecamuk di Eropa tersebut membawa dampak tak terlupakan bagi kerajaan Jawa yang ada pada masa itu. Salah satunya adalah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Secara garis besar, Geger Sepoi atau Geger Spei merupakan peristiwa penyerbuan Keraton Yogyakarta yang dilakukan oleh pasukan Inggris pada tanggal 19 sampai 20 Juni tahun 1812. Nama Spei sendiri berasal dari pasukan Sepoi yang dipekerjakan oleh Inggris untuk menyerang istana. Karena Perancis dan kerajaan Belanda saat itu sedang menghadapi Inggris, maka Napoleon mencari orang yang cakap untuk menjadi gubernur jenderal di Jawa, dan jatuhlah pilihannya pada Herman William Daendels. Tugas utamanya kala itu adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa agar jangan sampai jatuh ke tangan Inggris. Dari serangkaian kebijakan Daendels, efek yang paling dirasakan oleh penduduk kala itu adalah hilangnya hak-hak mereka. Tanah-tanah yang diambil alih oleh pemerintah kolonial kemudian disewakan ke partikelir-partikelir lokal, sehingga akhirnya rakyat berubah status menjadi buruh tani, buruh industri, maupun buruh perkebunan. Sri Sultan Hamengkubuwono II kala itu menentang aturan-aturan baru yang diterapkan oleh Daendels. Penentangan ini dijawab dengan pengiriman pasukan Belanda ke Yogyakarta. Belanda menekan Sri Sultan Hamengkubuwono II untuk menyerahkan kekuasaan kepada putra mahkota. Meski demikian, Sri Sultan Hamengkubuwono II yang kemudian disebut sebagai Sultan Sepuh masih tinggal di keraton dan memegang segel kerajaan. Pada bulan Mei tahun 1811, Daendels digantikan posisinya sebagai gubernur jenderal oleh Jan Willem Jansson. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1811, bala tentara Inggris menyerbu Batavia. Jawa akhirnya jatuh ke tangan kerajaan Inggris. Setelah Belanda takluk dan meninggalkan wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Inggris, Sri Sultan Hamengkubuwono II kembali menduduki tahta Kesultanan Yogyakarta. Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono III kembali menjadi putra mahkota serta membuat perdamaian dengan ayahnya pada tanggal 5 November tahun 1811. Namun kedatangan Inggris kala itu ditentang pula oleh keraton-keraton yang ada di Jawa. Di antaranya adalah Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Kedua kerajaan tersebut kemudian mengadakan perjanjian rahasia untuk melawan Inggris. Ketegangan yang makin memuncak membuat John Crawford, residen Inggris di Yogyakarta, menghubungi putra mahkota melalui perantaraan Pangeran Diponegoro. Pihak Inggris bermaksud untuk mengangkat putra mahkota kembali menjadi sultan karena memiliki sikap yang lebih ramah dan penurut dibandingkan dengan ayahnya yang kaku. Di lain pihak, Sultan Hamengkubuwono II bermaksud membujuk Inggris untuk mengganti kedudukan putra mahkota kepada Mangkudiningrat. Putra mahkota sendiri dikisahkan dalam Babad Bedai Ngayogyakarta atau Babad Ngengreng karya Bendoro Pangeran Haryo Panular
dan tinjauan Presiden Ford tidak berniat merebut kekuasaan meskipun keselamatan dirinya terancam oleh ayahnya. Itulah sebabnya dirinya masih berada di keraton pada saat Inggris menyerang. Pada tanggal 13 Juni tahun 1812, 1.000 orang pasukan Inggris dan pasukan Sepoy memasuki benteng Fredericksburg secara diam-diam di malam hari. Raffles tiba di Yogyakarta pada tanggal 17 Juni tahun 1812. Keesokan harinya, pada pukul 5 pagi, keluarga Pangeran Notokusumo mengungsi ke benteng. Sementara pengikutnya memakai kain putih di lengan kiri sebagai tanda pengenal bagi Inggris. Pada hari itu, pasukan penyergap yang dipimpin oleh Raden Haryo Sindurejo berhasil menyergap pasukan kavaleri Inggris dan menjadi satu-satunya kesuksesan pasukan keraton dalam menghadapi Inggris. Pada hari yang sama, Raffles mengultimatum Sultan untuk segera menyerahkan kedudukan kepada putra mahkota yang selanjutnya ditolak oleh sang Sultan. Pada tanggal 19 Juni tahun 1812, pasukan Inggris mulai membombardir keraton sebagai peringatan. Terjadi pula insiden pada bastion timur laut, di mana meriam Kiai Nogorunting meledak ketika ditembakkan. Kejadian ini mengakibatkan beberapa pengawaknya, yaitu anggota Brigade Stabel dan pasukan artileri keraton mengalami luka bakar. Sebuah gudang munisi yang dijaga oleh anggota Brigade Bugis juga dilaporkan meledak terkena peluru meriam Inggris. Pertempuran utama terjadi pada tanggal 20 Juni tahun 1812 yang kemudian dimenangkan oleh Inggris. Pada saat fajar keesokan harinya, pasukan Inggris menggunakan tangga-tangga bambu yang disiapkan oleh Kapiten Tionghoa Tan Jin Sing untuk masuk ke dalam keraton. Selain itu, terjadi pula penembakan terhadap Plengkong Tarunosuro dan pintu Pancasura yang memperparah penyerbuan. Penyerangan tersebut mengakibatkan banyak keluarga keraton Yogyakarta tewas. Antara lain, salah satu dari ketiga menantu Sultan, yaitu Kanjeng Raden Sumotiningrat, Panglima pasukan keraton, dan Ratu Kedaton. Saat pasukan Inggris berhasil mengepung Kedaton, Sultan Hamengkubuwono II menyerah dengan berpakaian serba putih. Seluruh perhiasan di tubuh Sultan dan rombongannya dilucuti oleh pasukan Inggris. Pasukan Inggris juga menjarah keraton dan mengambil naskah-naskah yang tersimpan untuk dibawa ke Inggris. Jumlah naskah-naskah yang dibawa diperkirakan lebih dari 7.000 buah. Selain itu, perhiasan, keris, perangkat alat musik di dalam keraton diangkat ke kediaman residen menggunakan pedati dan kuli-kuli panggul. Namun saat pengangkatan Sultan Hamengkubuwono III, pusaka keris dikembalikan lagi kepada keraton. Setelah peristiwa ini, Keraton Yogyakarta mengalami kerugian besar. Tidak hanya kekayaan materi yang dijarah, namun juga kekayaan intelektual. Ribuan naskah dari perpustakaan keraton dijarah. Raffles kemudian memanfaatkan pengetahuan dan wawasan Pangeran Notokusumo di bidang sastra untuk memilah naskah-naskah tersebut sebelum dibawa ke Inggris. Pada masa ini pula, Pangeran Notokusumo diberikan status sebagai Pangeran Merdeka dan memiliki wilayahnya sendiri. Pangeran Notokusumo diberikan tanah seluas 4.000 cacah yang diambil dari wilayah Yogyakarta dan kemudian memperoleh gelar Pangeran Pakualam I. Wilayahnya setingkat kadipaten dan dinamakan Paku Alaman. Sri Sultan Hamengkubuwono II sendiri diasingkan oleh Inggris di Penang. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1812, pemerintah Inggris memaksa keraton Yogyakarta dan Surakarta untuk menandatangani perjanjian yang sangat merugikan bagi bangsawan-bangsawan Jawa. Perjanjian tersebut memangkas kekuatan militer kerajaan sampai sebatas yang diizinkan oleh Inggris. Beberapa wilayah mancanegara dan Negorogong seperti Japan atau Mojokerto, Jipang, dan Grobogan diambil paksa sehingga membuat para pejabat yang memerintah di sana kehilangan jabatan dan penghasilan.
pengelolaan gerbang-gerbang cukai jalan dan pasar juga diserahkan kepada Inggris. Ini tidak hanya menghilangkan pendapatan dari pungutan, tapi juga membuat perdagangan dikuasai oleh pihak asing. Selain itu, Inggris juga menetapkan bahwa semua orang asing dan orang Jawa yang lahir di luar wilayah kerajaan berada di dalam hukum kolonial. Mereka tidak lagi dapat diadili di bawah hukum Jawa Islam. Kebijakan-kebijakan tersebut membuat pergolakan besar di dalam masyarakat Jawa. Ketidakpuasan dan rasa kekecewaan inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Geger Sapei tidak hanya sebuah sejarah kekalahan yang meruntuhkan kewibawaan, namun juga menjadi tonggak lahirnya tata dunia baru di tanah Mataram yang akibat-akibatnya masih dapat terus dirasakan hingga kini. Demikian sedikit ulasan tentang peristiwa Geger Sepei Kesultanan Yogyakarta. Semoga ulasan ini dapat sedikit menambah wawasan kita akan warna-warni sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun versi, jangan ragu-ragu untuk mengkoreksi kami di kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Akhir kata, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, tetap jaga kesehatan, dan terima kasih telah menyaksikan video ini.